Jangan lupa subscribe channel ini sebagai sumber inspirasi inovasi bagi generasi muda yang ingin berdikari. Diperkirakan lebih kurang 1,5 tahun. Ya, dimulai bulan Agustus 2018. Kebetulan sebelum mengeluti usaha patin, waktu menjabat sebagai wali kota, rencana program tahun 2019 kita akan melaksanakan tetap usaha ternak ikan, melihat perkembangan dari tahun 2015 sampai 2016-17 itu mendapat perhatian dari pemerintah pusat untuk perikanan. Nah, melihat kondisi itu, ada lahan-lahan sawah yang kebetulan berada di pinggir sungai atau yang punya sumber air. Diperkirakan ada lebih kurang kita 25 hektar di kota Sawalunto yang terbagi di 4 kecamatan. Maka berdasarkan itu terinspirasi, tapi karena Allah tidak mengizinkan kita usaha menjadi wali kota periode kedua, maka kita tetap melaksanakan rencana yang telah kita buat sebelumnya, yaitu berada di daerah kita, Desa Telawilir. Untuk periode kedua memang perikanan ini yang akan kita kembangkan karena ada potensi sawah yang mempunyai sumber-sumber air, terutama bekas galian tambang emas, kemudian yang ada di Tetapbonca, arah ke Tarung-Tarung, kemudian ada di Telago Gunung, ada di Talawi, lokasi itu 4 kecamatan itu ada potensi, lebih kurang ada 25 hektar yang bisa kita manfaatkan untuk itu. Itulah rencana, karena Allah tidak mengizinkan jadi wali kota, maka kita buat di Telawi saya dulu. Iya, program masyarakat, karena potensi melihat kondisi real dukungan pemerintah pusat 2014, 2015, 2016 untuk perikanan di kota Sawalunto ini bisa kita manfaatkan. Ini dasar kita membuat ini. Lele, kemudian ikan nila, ikan rayo ini sudah ada. Lele bahkan sudah kita tumbuh kembangkan beberapa kelompok tani yang ada di kota Sawalunto. Patin belum. Nah, kenapa patin? Kita berasumsi kita buat patin ini, rencana kita tidak hanya jual untuk konsumsi, tapi kita mau buat salai patin sama dengan lele yang kita laksanakan. Di samping itu, patin daerah Riau di Bangkinang, desanya Desa Kotogodang, itu pabrik salainya luar biasa besar. Dia mencari sampai ke daerah A, maka melihat kondisi itu kita linkkan dengan kita di Sawalunto, kita linkkan dengan pariwisata, endingnya nanti kuliner. Kemudian kita buat pelet sendiri. Nah, kita mau merubah image pendapat, animo, asumsi orang makan ikan patin itu memakan makanan yang bangkai, apakah ya mati dan sebagainya. Tapi kalau tidak, kita akan buat pelet sendiri. Nah, maka itulah kolaborasi ini yang bisa mampu nanti, kenapa kita confident usaha patin ini bisa berkembang dan mampu untuk mendatangkan pendapatan bagi masyarakat. Kalau pelet apung belum kita bisa produksi, tapi yang terbenam bisa kita buat. Umur sampai 2 bulan kita pakai pelet apung, kita beli di pabrik, tapi umur 2 bulan sampai umur 7 bulan itu kita pakai pelet bikin sendiri, buat sendiri.
ada kolamnya pecah, ikannya mati, bibitnya tidak sehat, kemudian cuaca yang luar biasa. Apa yang kita lakukan ini luar biasa, suka dukanya yang kita bawa. Tapi kalau sukanya, pada periode tahun masuk tahun ketiga, ini baru nampak hasil. Kita sudah 1,5 tahun, sudah nampak hasil beransur-ansur bahwa nilai profitnya itu mampu untuk menatakan pundi-pundi keuangan. Pertama, dari dulu saya katakan tekuni, sayangi, disiplin. 3 itu yang harus menjadikan tip untuk berusaha apapun bentuk. Yang disiplin kunci utama. Karena ikan ini makannya rutin, jam 8 pagi, jam 5 sore. Rutin. Ini yang harus diterapkan kepada seluruh petani, dan kita harus menjadikan suatu usaha itu menjadi prospek. Kemudian yang kedua, kita jangan saling menyalahkan. Kalau tidak mampu berpikir kita realistis, maka kita akan tenggelam oleh pasar. Pasar tidak bisa kita salahkan, pemerintah jangan kita salahkan. Kita harus berpikir, kalau seandainya kita semuanya kita pelet apung pabrik yang kita beli, maka tidak akan beruntung kita yang usaha kecil ini. Maka alternatifnya apa? Kita buat pelet sendiri, buat gudang sendiri. Pelet apung 8.500 per kilo. Kalau kita buat sendiri hanya 4.000. Maka disinilah keuntungan yang kita peroleh dalam usaha ini. Ini tipsnya, mampu untuk berinovasi. Dia ada lokasi itu namanya Dusun Tertak Capo, Desa Trawili. Maka di lokasi itu ada sebanyak 13 kolam. 13 kolam, dan kita ada mutra gitu 3 kolam. Isinya 40.000, Desa Batu Tanjung. Nah, itu Desa Trawili, Dusun Tertak Capo. Ada sebanyak 13 kolam, dan setiap kolam bervariasi. Ada yang isi sampai untuk periode Juni 2020 itu lah bisa mencapai misi 25.000 bibit per kolam, 18, 16, paling keteknya 5.000. Di 5.000 sampai dengan 25.000. Di total itu lebih kurang ada 142.000 bibit. Mau 2 bulan.
pegawai negeri itu gajian bulanan, kita mampu juga buat bulanan. Tahun panen kita bulanan. Maka diperkirakan nanti bulan November 2020 itu kita sudah bisa panen lebih kurang 2 ton per bulan. 2 ton per bulan minimal. 2 ton per bulan atau indeks dengan lebih kurang ada 600 kilo per minggu. Nah, kalau minimal 2 ton berarti ada 2,5 ton nanti per bulan, 2 sampai 2,5 ton, 600.000 sampai 800 kilo per minggu kita akan produksi nanti bulan November. Kita menyediakan bibit dan menyediakan pakan. Kita berikan nanti yang mitra kita menyiapkan kolam. Kemudian kita isi bibit, kemudian kita isi dengan makanan. Nanti bagi hasilnya 35-65. 35 untuk kita, 65 bagi pemilik kolam setelah dikeluarkan makanan. Biaya bersih, penjualan bersih. Nah, kita berikan banyak kepada mereka. Kita setelah keluar seluruh biaya, untuk kita hanya 35% kita ambil. Panen kita minimal satu kolam itu adalah 2 ton. 2 ton sampai dengan 6 ton satu kolam, kali dengan 14.000 per kilo, maka kita akan dapat nanti lebih kurang 84 di 2 ton, 28 juta sampai dengan 84 juta. Kita satu kolam itu yang kurang biasa saja dulu kita isi dengan bibit 6.000. Kita butuh dengan ukuran 7 kali 10. 7 kali 10 memakan biaya lebih kurang 6 juta. Itu upah semuanya, diupahkan seluruhnya itu 7 kali 10. Nah, kalau kita bekerja, kalau mitra kita yang di Anci itu 3 kolam isi 25.000 hanya 15 juta, tapi dia ikut bekerja. Tapi kalau ikut dia bekerja, tapi kalau dia kemarin itu bekerja diupahkan saja, habis dia lebih kurang itu 30 juta karena dia besar kolamnya. 14 kali 20. Ini kalau 7 kali 10 cukup kita isi 5.000 saja. Kalau ada saudara-saudari yang berkeinginan untuk ternak ikan patin, untuk kita yang bekerja, satu orang itu kita 3 kolam, 7 kali 10. Kita yang bekerja, maka nanti gaji bulanan kita, insya Allah kita akan dikasihnya satu kolam itu 1.500.000 per bulan. Kali 3 berarti kita gaji 4,5 juta per bulan. Tapi kalau ingin punya karyawan, minimal kolam kita ada 5 kolam, karyawan 1 orang. Nah, itu mampu nanti kita dapat gaji 6 juta 1 bulan, karyawan bisa kita gaji 2,5 juta per bulan, bisa kita lakukan. Itu minimal 5. Punya orang, punya masyarakat, dalam masyarakat kampung bahasa duo. Jadi nanti si pemilik sawah, kalau panen orang di bawah, panen padi, maka dia kita sediakan padi. Sebanyak ini ada yang 6 kolam ini ada 6 rantang benih. Itu artinya nanti dapat bersih dia 8 karung per sekali panen. Kemudian di atas itu nanti dia dapat 4 karung. Yang di kolam yang tahap 2 itu ada yang 5 kolam juga, itu ada nanti dia 4 karung. Yang di atas 2 itu nanti dia memperoleh 2,5 karung padi. Ada setiap satu periode itu, maka ini yang perlu kita pelajari tadi, panca usaha perikanan. Panca pertanian itu pertama persiapan, kemudian melihat bibit kita lihat yang bagus, kemudian pemeliharaan, kemudian pakan, kemudian pasar. Di 5, panca 5. Nah, di pra ini yang perlu kita perhatikan, kemudian bibit. Penyelesaian bibit, kita minta bibit yang unggul. Walaupun demikian, satu periode itu pasti perubahan cuaca akan pengaruhi daripada ikan. Dan kematian, kemudian di mangsa, itu diperkirakan 10% sampai 15%. Dan periode itu ada, memang itu sudah masuk dalam biaya. Yang perlu cuaca, predator juga ada, maka kita perlu siasati. Maka setiap bulan ini kita pertama kita kasih garam terus rutin 1 kali sebulan, bukan untuk pH air. Kemudian kita kasih obat kampunya, daun pepaya, kemudian PK untuk parasit. Ini rutin tiap bulan.
Jadi ikan kita terjamin berkualitas, mempunyai gizi dan tidak berpenyakit. Ikan berkat yakin, usaha budidaya ikan patin berkat yakin Telawi, ikan terjamin. Dan siapapun yang ingin order 20.000 per kilo, bisa diantar, mancing pun 20.000 per kilo. Jumlah kini kita punya karyawan yang buat pelet 1 orang, itu dia borongan Rp400 per kilo. Dia bisa produksi minimal 1 hari itu 800 kilo, kerja jam 8 sampai jam 5. Tapi hari ini dia hanya bikin 300 kilo per hari, hanya dengan 2,5 jam sampai 3 jam produksi. Kemudian yang memberi makan 1 orang, dia yang bersihkan pemeliharaan, itu pancas tadi yang pemeliharaan. Kemudian untuk renovasi ada 3 orang harian yang kita berikan. Yang peti yang kolam iko yang direnovasi setiap setelah panen dibongkar, karena ikulah 1,5 tahun kita ada renovasi. Kalau biasanya satu panen hanya membuang lumpur. Usia berapa Pak? Iko labu usia 6,5 bulan. Siap panen ya? Iya, siap panen. Jadi panen kalau bibit masuk, kalau itu bibit masuk dulu 1 inci atau identik dengan tagadang anak piapi. Itu dia umur 6,5 bulan. Jadi kalau dimasukkan tagadang rokok sempurna atau 5/8 istilah dalam perikanan, itu hanya 4 bulan kita sudah panen. Ini panen besok Pak? Sampai ke malam. Sampai ke malam panen. Ini malam? Malam. Nah, sore, biasanya sore. Kalau dapat malam gitu ya. Emang harus Pak? Kalau dapat dalam suhu yang sudah rendah. Beresiko Pak? Iko panen ko insya Allah kalau lebih minimal ko 3 ton setengah. 2 ton 80 lebih Ya. 3 ton itu syaratnya. Syaratnya lain Pak? 3 setengah kali sampai boleh sampai 10 sampai boleh 1.000 per kilo. Apa Pak? Ngomong-ngomong Pak, baju harus kuning Pak. Karena dasar kita lah kunyang. Oh dasar kuning Pak. Dasar kunyang. Ini tentu seluruhnya kita bawakan sudah menjadi jati diri kan. Oke, siapa tahu Oki Oki Pak. ya, ini kuning. Rasaki. Oke. Jadi harapan bagi kita, terutama generasi muda, harus mampu membuka lapangan pekerjaan. Tidak usah kita mengatakan saya tidak punya lahan, yang penting ada kemauan, ada ilmu, tapi ilmu paling penting, semua disiplin. Ada kemauan, datang ke Berkat Yakin, kita kasih ilmu, kita buat kemitraan. Itu tadi, hanya dengan modal ada lahan, nanti ada lahan masih 2 jurang dengan 6 juta kita bisa buat panen kolam, nanti dia bibit, dia pakan, dapat 65% dari hasil, lumayan.